Kita ngopi dulu, Bray. Biar nggak oleh. It's not a game, it's a rich thing. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Anabarudin di channel YouTube Pedang Golok Nusantara. Sahabat-sahabat, kali ini saya sedang berada di rumah makan Lesehan Asih Rasa yang berada di Rajagaluh, Majalengka, sahabat-sahabat. Dan kali ini saya akan membahas salah satu pedang yang sudah sangat langka, sahabat-sahabat. Tapi sahabat-sahabat, kita sambil santai saja. Oke? Seperti biasa, sahabat-sahabat, saya sama anak istri sambil makan sore. Yeah. Saya pengen di atas terus, di atas meja. Halo. Ngopi dulu, Bray. Ngopi dulu, Bray. Yeah. Oke, sahabat-sahabat, kali ini saya sedang berada di rumah makan Lesehan Asih Rasa di Desa Ujung Berung, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka. Jadi sambil menunggu hidangan, sambil menunggu makanan matang, nah, akan sedikit membahas tentang golok yang saya miliki ini. Dan golok ini termasuk golok yang langka, sahabat-sahabat, karena saya lihat di beberapa grup WA maupun di grup Facebook, saya lihat golok yang dulunya sekarang ini namanya garangan. Jadi sekilas mirip tumak, tapi kata para sesepuh Kosanadi, khususnya dari BPS, memang ini namanya bulu garangan. Nah, bulu garangan ini menariknya, saya lihat sampai dengan hari ini saya belum melihat lagi bentuk yang sama seperti yang saya punya ini. Berarti golok yang sekarang saya pegang adalah golok yang termasuk golok yang langka, sahabat. Jadi
dari koleksi saya sekitar 600 golok pedang yang dulu garangan ini udah langka, artinya cuma satu-satunya. Nah, kemudian filosofi dari garangan sendiri ini artinya dari garangan ini filosofinya lincah dan sepertinya sahabat-sahabat ini dulu dipegang oleh orang tertentu semacam kalau di sekarang sih kayak reserse yang bagian eksekusi. Jadi kalau mau menculik, kalau mau membunuh, sepertinya ini dipegang oleh orang yang ditugaskan, seorang yang ditugaskan. Ya, saya kurang begitu tahu sahabat-sahabat, tapi yang pasti golok ini atau golok yang dulunya adalah garangan, termasuk golok yang sudah panjang, dan ini bahannya sepertinya dari tanduk bule, karena sahabat bisa lihat sendiri dan kondisinya memang sudah sangat rusak sahabat-sahabat. Nggak tahu ini aslinya atau bukan, antara handle dengan warangka, tapi di bilah ini ada catatan atau ada tulisan LK 1938. Asik. Dan saya lihat ini harus dibersihkan dan seperti bekas darahnya itu masih sangat terlihat. Dan ini pamornya sepertinya ini pandita atau apa, mirip dengan derajat di sini. Sedangkan jenis bilahnya itu sebenarnya melepak gedang. Jadi golok ini termasuk golok yang saya yakin ini golok yang diistimewakan atau golok yang sangat istimewa, terutama di bilahnya. Tadi sahabat-sahabat lihat terdapat angka 1938. Oke, sahabat-sahabat, dan panjang dari bilah ini sepertinya sekitar 40 cm dengan warangka dan handle sepertinya sekitar 50 cm. Ini keren sekali sahabat. Sebelum saya bercerita tentang 5 peristiwa yang terjadi pada tahun 1938, kita ngopi dulu, Bray. Biar nggak oleh. 5 peristiwa penting tahun 1938. 1. Tahukah kamu pada tahun 1938
tim Hindia Belanda yang saat ini menjadi Indonesia adalah negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia tahun 1938 di Prancis. Tetapi seluk-beluk tim sepak bola ini tidak banyak tercatat dalam sejarah. Menurut laporan-laporan media di Indonesia menyebutkan bahwa keberangkatan tim ini didukung NIVU, Netherlands Indies Football Unie, organisasi sepak bola di bawah naungan pemerintah kolonial Belanda, tetapi tidak direstui PSSI. Laga tim Hindia Belanda Hungaria digelar 5 Juni 1938 di Stadion Velodrome di kota Reims, Prancis. Sekarang stadion itu diubah menjadi Stadion Auguste Delaune. 2. Kongres Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia adalah pertemuan rutin 5 tahunan yang diadakan oleh pemerintah dan praktisi bahasa dan sastra Indonesia untuk membahas bahasa Indonesia dan perkembangannya. Kongres ini pertama kali diadakan di kota Solo pada tahun 1938. Pada mulanya, kongres diadakan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928. Selanjutnya, ajang ini tidak hanya untuk memperingati Sumpah Pemuda, tetapi juga untuk membahas perkembangan bahasa dan sastra Indonesia dan rencana pengembangannya. 3. Kongres Perempuan Indonesia ketiga yang berlangsung dari 22 sampai 27 Juli 1938 di Bandung, menetapkan Hari Ibu diperingati tiap 22 Desember. Pemilihan tanggal itu untuk mengekalkan sejarah bahwa Kesatuan Pergerakan Perempuan Indonesia dimulai pada 20 Desember 1928. Setiap tahun peringatan dilakukan untuk menghayati peristiwa bersejarah tersebut. 4. Muktamar NU ke-13 yang menghasilkan keputusan penting, yakni 1. Menolak terlibat di Volksraad atau Dewan Rakyat. 2. Solidaritas Palestina. 3. Perintisan Muslimat NU. Muktamar NU ini dikenang sebagai salah satu muktamar yang dinamis, meski lokasinya di wilayah Menes, Banten yang tergolong terpencil saat itu. Namun, muktamar ini menghasilkan beberapa keputusan penting. 5. Terjadi gempa dan tsunami terdahsyat hantam Donggala dan Palu. Pada 14 Agustus 1938, tsunami terdahsyat pernah menerjang Teluk Bambu, Kecamatan Balaesang, Donggala. BNPB mencatat ketinggian tsunami ketika itu mencapai hingga 8-10 meter. Pada peristiwa itu, sedikitnya 200 korban meninggal dunia, 790 rumah rusak, seluruh desa di pesisir barat Donggala hampir tenggelam. Oke, sahabat-sahabat, itulah 5 peristiwa yang terjadi pada tahun 1938, dan sebenarnya masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lainnya, sahabat-sahabat. Dan golok yang saya punya ini, koleksi golok yang saya punya ini, alhamdulillah masih saya jaga, dan memang ini belum saya beresin, masih apa adanya yang saya dapat. Jadi mudah-mudahan kalau ada yang lebih ahli saya beresin biar lebih rapi. Oke, sahabat-sahabat, apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tonton terus video-video Pedang Golok Nusantara, karena kita akan terus mengabarkan, menceritakan, menginformasikan ke sahabat-sahabat semua tentang Pedang Golok Nusantara berikut keterkaitan dari Pedang Golok Nusantara. Dan
Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya informasi tentang pedang golok Nusantara bisa tersebar dengan luas agar anak cucu kita ke depan tidak kehilangan jati dirinya, tidak kehilangan masa lalunya, tidak dan mengenal jati diri bangsa. Oke, salam budaya, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan dulu, Bray.